Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konservasi tanah dan air. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Akbar. Saya berasal dari Prodi PBB tingkat 4B. Langsung saja untuk topik yang pertama, yaitu pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh tanah itu adalah latar belakang dan intinya, yaitu pengambilan contoh tanah merupakan tahap awal dan terpenting dalam program uji tanah di laboratorium. Analisis contoh tanah bertujuan untuk pertama, menentukan sifat fisik dan kimia tanah. Kedua, mengetahui lebih dini adanya unsur-unsur beracun dalam tanah. Yang ketiga, sebagai dasar penetapan dosis pupuk dan kapur sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional. Yang keempat, memperoleh database untuk program perencanaan dan pengelolaan tanaman. Pengambilan contoh di lapangan untuk menganalisis laboratorium haruslah representatif, artinya contoh tanah tersebut harus dapat mewakili suatu area atau lulusan tertentu. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui bagaimana cara untuk pengambilan sampel contoh tanah, baik itu tanah kering dan tanah basah. Yang kedua yaitu mengetahui kandungan nutrisi tanah di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, memenuhi syarat tugas mata kuliah konservasi tanah dan air. Untuk waktu dan tempat, pelaksanaan praktikum ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 yang bertempatan di daerah Desa Kepayang, Kecamatan Kepayang, Provinsi Bengkulu. Untuk alat dan bahan, pertama itu spidol, label, kantong plastik, pisau, ember, sekop, cangkul, kamera, dan pakaian lahan. Baik, untuk hasil pembahasannya itu setelah dilaksanakan praktik pengambilan contoh tanah dapat diketahui karena tidak diuji di lab bahwa di karakteristik tanah basah, lahan sawah, dan tanah kering memiliki tekstur dan struktur yang berbeda. Di mana tanah basah atau sawah dalam keadaan basah tergenang air memiliki tekstur yang lumayan liat, yaitu menandakan struktur tanahnya didominasi oleh liat dan debu. Sehingga dalam keadaan basah tergenang tanah menjadi lebih liat dan berat. Untuk topik yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Latar belakang, perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang dan sangat terbatas, keadaan dua hal yang saling bertentangan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan. Dipaksa untuk berproduksi setinggi-tingginya tanpa berpikir akibat yang ditimbulkan, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Tekanan penggunaan lahan yang melebihi daya dukung lahan ini menyebabkan terjadinya kerusakan lahan di antaranya erosi. Tanah memiliki sifat fisik, biologi maupun kimia yang berbeda-beda pada lingkungan yang berbeda pula. Demikian halnya pada lahan hutan, pertanian campuran maupun pertanian monokultur. Keadaan sifat fisik tanah yang baik dapat memperbaiki lingkungan untuk perakaran tanaman secara tidak langsung, memudahkan penyerapan hara, sehingga relatif menguntungkan pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui dampak dari erosi dan penanganan terhadap erosi pada tanah. Tujuan praktikum ini yang pertama yaitu menganalisis tanah yang telah terkena dampak suatu erosi. Yang kedua, mengamati suatu penyebab erosi yang terjadi di tanah. Yang ketiga itu mengetahui akibat yang dihasilkan dari permasalahan erosi pada tanah. Waktu dan tempat, pelaksanaan praktikum ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 yang bertempatan di daerah Desa Kepayang, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Alat dan bahan, kamera, buku, dan pena. Hasil pembahasan. Hasil praktikum dari pengamatan ini dapat yaitu berupa jenis erosi longsor dikarenakan longsor atau landslide merupakan erosi yang pemindahan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume yang besar terjadi secara sekaligus. Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu lapisan sedikit kedap air. Lapisan kedap air terdiri atas tanah liat yang tinggi. Topik yang ketiga yaitu konservasi secara vegetatif. Untuk latar belakangnya yaitu pada dasarnya teknik konservasi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama vegetatif, kedua mekanik, dan ketiga kimia.
Teknik konservasi mekanik dan vegetatif telah banyak diteliti dan dikembangkan, namun mengingat teknik mekanik umumnya mahal, maka teknik vegetatif berpotensi untuk lebih diterima oleh masyarakat. Teknik konservasi tanah secara vegetatif mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik konservasi tanah secara mekanis maupun kimia. Antara lain karena penerapan relatif mudah, biaya yang dibutuhkan relatif murah, mampu menyediakan tambahan bagi hara tanaman, menghasilkan hijauan pakan ternak, kayu, buah maupun hasil tanaman lainnya. Hal tersebut melatar belakangi pentingnya informasi mengenai teknologi konservasi tanah secara vegetatif. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindakan konservasi secara vegetatif. Yang kedua, mampu memberikan rekomendasi praktik konservasi secara vegetatif pada lahan yang dijadikan sebagai objek pengamatan erosi. Waktu dan tempat. Pelaksanaan praktikum ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 yang bertempat di daerah Desa Kepayang, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Untuk alat dan bahan, yang pertama kamera, kedua buku, tiga pena. Hasil pembahasan. Rotasi tanaman adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu lahan. Rotasi tanaman diketahui memberi manfaat bagi tanah. Elemen utama dari rotasi tanaman adalah pengembalian nutrisi nitrogen melalui tanaman legum setelah penanaman tumbuh secara dasar. Rotasi tanaman mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang satu spesies saja. Rotasi tanaman juga meningkatkan kualitas struktur tanah dan mempertahankan suburan dengan melakukan pergantian antara tanah berakar dalam dengan tanaman berakar dangkal. Rotasi tanaman merupakan bagian dari polikultur dari pengamatan tersebut, yaitu penelitian tanaman padi sawah dan tanaman kedelai. Untuk topik yang keempat itu pembuatan lubang resapan biopori. Latar belakang yaitu tanah tempat kita berpijak, tanaman tumbuh dan bangunan didikan merupakan ekosistem yang terdiri dari komponen hidup biotik dan komponen mati abiotik yang saling bergantung satu sama lain. Komponen hidup organisme mempunyai tempat hunian atau habitat. Pada komponen mati berupa ruang pori. Biopori adalah pori makro yang berbentuk liang sinambung yang akan mempercepat penyerapan air di dalam tanah. Bila di dalam tanah tersedia cukup bahan organik, perakaran tanaman dapat mudah berkembang dan menembus tanah. Fauna tanah pun dapat berkembang biak dan beraktivitas menembus liang di dalam tanah. Di kawasan pemukiman di mana permukaan resapan alami sangat terbatas, perlu diperluas dengan menambah permukaan vertikal ke dalam tanah. Tujuan praktikum yang pertama yaitu sebagai pemenuhan tugas praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memperhatikan cara pembuatan lubang biopori. Yang ketiga, agar mahasiswa memahami materi terkait pembuatan lubang biopori. Untuk waktu dan tempat, pelaksanaan praktikum ini dimulai pada bulan November tahun 2021 yang bertempatan di lokasi yang dituju sebagai tempat pembuatan yaitu di Asrama Dewi Sri 2. Dan bahan yang pertama yaitu bor tanah, yang kedua cetok atau skop mini, yang ketiga botol bekas, yang keempat sampah organik, yang kelima alat tulis, dan keenam air, yang ketujuh alat dokumentasi, yang kedelapan alat ukur. Untuk hasil pembahasan, lubang resapan biopori adalah metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Dengan demikian akan menambah cadangan air dalam tanah serta menghindari terjadinya aliran air di permukaan tanah. Lubang resapan biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mempercepat resapan air hujan dan mengatasi masalah sampah organik. Manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori adalah yang pertama, meningkatkan daya resapan air, kedua, mengubah sampah organik menjadi kompos, ketiga, memanfaatkan fauna tanah dan akar tanaman, yang keempat itu mencegah genangan air yang menyebabkan banjir. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.